Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti Puji Ayudiadina. Saya berasal dari kelas C5 PGSD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dari mata kuliah. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu dari materi 1, yaitu konsep dasar ilmu sosial. Di sini, pengertian ilmu sosial itu sebagai cabang-cabang ilmu yang bertujuan untuk mencapai atau menetapkan dan menghasilkan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang dihasilkan oleh warga negara maupun pemerintah. Di sini cabang-cabang ilmu sosial yaitu adalah antropologi, ada arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, serta ilmu bahasa, ilmu politik, psikologi. Dari yang kedua yaitu konsep dasar cabang ilmu sosial. Di sini konsep dasar cabang ilmu sosial yaitu terdiri dari konsep dasar sejarah dan konsep dasar geografi. Di sini konsep dasar sejarah yaitu sejarah dapat disebut sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Sejarah selalu ada kaitannya dengan masa lalu. Sejarah adalah studi tentang cara penduduk kelompok manusia memperoleh dan mengorganisasi kepentingan di masa lampau. Yang kedua yaitu konsep dasar geografi. Pengertian geografi di sini yaitu geografi berasal dari kata geografika, kata geo berasal dari kata bumi, dan geopein yang berarti tulisan, lukisan atau pencitraan. Dengan demikian, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menghasilkan, melukiskan dan mencitrakan tentang ilmu bumi beserta kehidupan yang di atas segala-galanya. Di sini ada tujuan dan manfaat mempelajari geografi. Yang pertama itu sebagai keterampilan, geografi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek. Di sini yang kedua yaitu manfaat tujuan dari mempelajari sejarah. A. Nilai intrinsik ada 3 manfaat dari mempelajari sejarah yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pendataan sesuatu yang sudah berlalu. Bagian B, nilai ekstrinsik. Ada 2 macam secara ekstrinsik yaitu kegunaan inspiratif adalah sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau pemikiran. Kegunaan rekreatif adalah situs-situs sejarah. Materi 3, konsep dasar politik dan pemerintahan. Di sini pengertian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemersatu perhatian pada perjuangan manusia untuk mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua yaitu pengertian dari pemerintahan adalah alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, di antaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, dan kesejahteraan pendidikan. Yang ketiga yaitu konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan. Yang pertama yaitu ada negara, kekuasaan, pengambilan kekuasaan, kebijaksanaan, dan pembagian tugas. Pengertian pemerintahan sebagai lainnya yaitu pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan sebagai alat perlengkapan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, yang selanjutnya yaitu materi 4 yaitu konsep dasar antropologi dan konsep dasar psikologi. Pengertian antropologi menurut para ahli yaitu David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari ketidaktahuan yang terbatas tentang umat manusia. Di sini ada macam-macam antropologi yaitu ada konsep-konsep antropologi dasar yang terdiri dari kebudayaan, tradisi, pengetahuan, religi, teknologi, norma lembaga, seni, bahasa, dan lambang. Yang kedua yaitu hubungan antropologi dan ilmu sosial. Salah satunya yaitu antropologi yaitu sebagai sosiologi dan psikologi pada manusia. Yang ketiga selanjutnya itu pengertian psikologi. Pengertian psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche atau logos. Psyche berarti jiwa dan atau roh, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan atau studi. Jadi pengertian psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang dalam jiwa. Macam-macam aliran psikologi yaitu ada aliran filosofi dalam jiwa, ada aliran biologisme dalam jiwa,
ada aliran Bohavarisme, ada aliran sosiologisme, ada individualisme, ada aliran dalam jiwa juga, yaitu struktur ilmu sosial. Di sini terdapat ada antropologi, yaitu mengungkapkan bagaimana kemampuan manusia membahas hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangan dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju, merupakan sumber materi yang terdiri dari perjanjian pada pelajaran para ilmu. Yang selanjutnya itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya itu ilmu geografi. Di sini para ahli geografi mempelajari permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Yang selanjutnya itu sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Yang selanjutnya itu psikologi. Ilmu psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam manusia itu mempelajari bagaimana disiplinnya ilmu, mempelajari lebih mendalam tentang cara berpikir yang dalam untuk mempelajari cara perilaku manusia yang baik-baik. Selanjutnya itu ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan untuk mengeksplorasi struktur masyarakat atau diri sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dan keenam, yaitu masyarakat, individu, keluarga, dan masyarakat. Di sini pengertian individu yaitu individu merupakan unit terkecil dalam pembentukan masyarakat. Pengertian keluarga adalah salah satu kelompok atau kelompok manusia yang hidup bersamaan sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah ikatan perkawinan. Fungsi keluarga itu untuk meneruskan keturunan, sedangkan secara fungsi psikologis yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota keluarga. Yang kemudian selanjutnya itu pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi atau antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Di sini masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat sederhana dan yang ketiga yaitu kemajemukan agama, ras, dan etnik. Di sini ada secara horizontal masyarakat menjemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan rasa, tahu asal usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat dan perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya. Secara vertikal masyarakat menjemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, kehidupan sosial, politik. Di sini faktor penyebab kemajuan masyarakat di Indonesia itu ada terpengaruh dengan keadaan geografis wilayah Indonesia. Ada juga letak kepulauan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga yaitu iklim dan tingkat kesuburan tanah yang berlainan di berbagai daerah di Indonesia. Pengertian kemajemukan agama, kemajemukan ras, kemajemukan etnik. Di sini kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk hidup bersama karena ia tidak bisa hidup sendiri melainkan berdampingan dengan penganut agama lain. Kemajemukan ras di sini tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Kemajemukan etnik atau suku bangsa merupakan sekelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki. Baiklah, inilah hasil presentasi atas peta konsep yang saya buat, yaitu berdasarkan mata kuliahnya itu konsep dasar IPS. Mohon maaf bila untuk memenuhi tugas peta yang saya buat tidak sesuai yang Ibu harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.